Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pau 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film San Andreas tahun 2015 yang dibintangi oleh Dwayne Johnson alias The Rock dan Alexandra Daddario. Untuk diketahui, film ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama tokoh, latar tempat, ataupun yang lain merupakan hal yang tidak disengaja. Selamat menonton. Kisah bermula ketika seorang gadis yang mengendarai sendiri mobilnya melewati lembah San Fernando, sebut saja Mbak Kiki. Namun tiba-tiba reruntuhan material jatuh dari atas. Awalnya hanya reruntuhan kecil, namun semakin lama reruntuhan itu menjadi tanah longsor. Mobil Dek Kiki pun menerobos keluar jalur, menabrak pembatas jalan hingga mobil tak bisa dikendalikan dan akhirnya mobil turun ke jurang. Mobil pun terpelanting, turun menyusuri jurangnya lembah dan berhenti karena tersangkut bebatuan. Sementara itu, Mbak Kiki masih hidup, namun masalah sekarang adalah Mbak Kiki terjebak di dalam mobil, di batahan lempeng dengan kedalaman 100 meter. Tadang! Datanglah tim penyelamat menunggangi helikopter, di mana tim penyelamat dipimpin oleh seorang pria berbadan besar yang diperankan oleh The Rock. Jadi kita panggil saja The Rock saja ya. Yang mana The Rock telah melakukan sedikitnya 600 misi penyelamatan. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuan dari si mantan petarung Smackdown ini. Sampailah mereka ke lokasi Mbak Kiki. The Rock pun menghubungi ponsel Mbak Kiki menggunakan alat canggihnya. Di awal perkenalan, dilanjutkan memberitahunya bahwa timnya akan menyelamatkannya. Tugas Mbak Kiki hanyalah jangan banyak bergerak agar mobil tidak meluncur ke bawah. The Rock menurunkan helikopternya ke dalam patahan itu. Karena keahliannya, dia dapat mendekati mobil Mbak Kiki walaupun celahnya sangat sempit. The Rock mengatakan waktunya hanya 5 menit, karena setelah 5 menit mesin akan rusak akibat tekanan beban yang akan dibebankannya nanti. Kemudian turunlah Mas Tony mendekati mobil Mbak Kiki. Mas Tony akan menyetabilkan mobilnya dulu agar tidak mudah jatuh ke bawah. Mas Tony pun memasangkan tali pengait di pada bagian belakang mobil Mbak Kiki. Namun apesnya, sebelum mobil ditahan helikopter, mobil sudah bergerak ke bawah, menyebabkan tangan Mas Tony terjepit dan helikopter pun tidak stabil. Daripada menyebabkan korban bertambah, The Rock pun memutuskan untuk ikut turun ke bawah menyelamatkan Mbak Kiki dan Mas Tony. Dengan otot besarnya, The Rock pun melepas pintu mobil, menyelamatkan Mbak Kiki, dan Mas Tony pun ikut selamat terhindar dari runtuhnya mobil. Sementara itu di California Institute, Pak Samsul yang merupakan seorang dosen geografi sedang memberikan kuliahnya tentang gempa-gempa berkekuatan dahsyat di dunia. Ini dia orangnya. Pak Samsul menerangkan bahwa salah satu ancaman di wilayahnya saat ini adalah patahan San Andreas, di mana patahan San Andreas akan bergerak bersama dengan lempeng tektonik yang akan menyebabkan gempa hebat setiap 150 tahun sekali, sedangkan gempa itu sudah terlambat 100 tahun. Jadi yang menjadi masalah adalah kapan gempa itu terjadi. Kemudian kita ditunjukkan di mana tim penelitian Pak Samsul bernama Mas Han memberitahu Pak Samsul jika ia telah mendeteksi beberapa gempa kecil selama 24 jam yang jarang terjadi di Falco, Nevada.
Hal itu dapat menjawab hipotesa tim Pak Samsul, yaitu jika getaran magnetik naik sebelum terjadinya gempa, maka gempa akan dapat diprediksi. Pak Samsul dan Mas Han pun segera gas ke bendungan Hoover. Dilihatnya sebuah surat yang terletak di atas meja kerja The Rock, yang mana kertas itu adalah surat perceraian antara The Rock dengan istrinya. Kemudian The Rock melihat foto-foto kenangan keluarganya. Tersentuh hati The Rock melihat foto keluarganya ketika masih lengkap, sedangkan sebentar lagi dia akan bercerai dengan istrinya. Pada mulanya, The Rock memiliki 2 anak perempuan, yang mana satu anak perempuannya telah meninggal dunia akibat kelalaian The Rock. Sementara itu, Mas Han dan Pak Samsul melakukan penelitian gempa di dalam bendungan Hoover untuk membuktikan hipotesanya. Namun tiba-tiba, detektor mendeteksi akan adanya gempa susulan yang cukup besar. Kemudian, terjadilah gempa susulan yang cukup besar sekuat 7,1 skala Richter. Terlihat Mas Kim berlari menyelamatkan diri sebelum runtuhnya bendungan Hoover. Namun, kebaikan hatinya tergerak untuk menolong anak yang terjebak. Namun sayangnya, belum sempat sampai di tempat yang aman, Mas Kim terjatuh dan kakinya tertancap besi sehingga ia tidak bisa bergerak. Hingga akhirnya Mas Kim ikut tergulung dan dengan jebolnya bendungan Hoover. Kemudian kita akan diperlihatkan oleh istri The Rock yang bernama Mama Siti dan calon suami barunya yang bernama Om Supri. Ini wajahnya. Dan inilah wajah anak The Rock dengan Mama Siti yang bernama Neng Yuni. The Rock pun menuju kantornya. Bersama timnya, dia segera menuju lokasi bencana di bendungan Hoover. Sementara itu di kantor BMKG, Pak Samsul diberitahu anak buahnya kalau terjadi lonjakan getaran di sepanjang pantai San Francisco. Kemudian Pak Samsul mengambil peta wilayah San Andreas dan San Francisco. Di gambarnya garis patahan dari ujung San Andreas hingga bendungan Hoover, mengikuti sungai Colorado hingga terhubung dengan sumber getaran terdekat. Kemudian Pak Samsul menarik garis dari sumber getaran tadi melewati sumber getaran-getaran sepanjang garis pantai dari Los Angeles sampai San Francisco. Pak Samsul mengarsir wilayah di bawah garis yang dibuatnya, yang diperkirakan wilayah itu akan terjadi pergeseran lempeng dan menyebabkan bencana yang luar biasa. Dia mengajak Neng Yuni ke gedung miliknya yang bernama Tower Riddick, tower pencakar langit yang menjadi tempat Om Supri mencari nafkah. Di kantor, Neng Yuni duduk di ruang tunggu bersama seorang pria. Neng Yuni pun membalas senyuman pria itu. Mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Ben Taylor atau Ben penjahit. Hei, kita panggil saja Mas Ben. Mas Ben datang ke gedung itu untuk melakukan wawancara lowongan pekerjaan. Dia bercerita karena di Konoha lowongan pekerjaan susah. Mas Ben datang ke gedung itu bersama adiknya, namanya Dik Johnny. Ini anaknya. Miss Carter, we'll see you now. Sementara itu, Mama Siti bersama temannya kungko-kungko di kafe gedung teratas, menikmati kopi sambil memakan kacang rebus, martabak, dan onde-onde. Pada saat bertelepon dengan The Rock, Mami Siti tiba-tiba merasakan adanya gempa yang sangat kencang. The Rock pun mengarahkan agar Mami Siti mengajak pengunjung untuk naik ke atap dan akan dijemput oleh The Rock yang menunggangi helikopter. Sementara itu di BMKG termonitor seluruh patahan San Andreas menjadi aktif
menyebabkan gempa bumi yang lebih kuat dari gempa sebelumnya yang mengarah ke San Francisco, di mana Neng Yuni berada. Kemudian Neng Yuni pun diajak Om Supri untuk pulang. Sebelum pulang, ia telah memberikan nomor teleponnya kepada Dek Joni agar Mas Ben menghubunginya. Masuklah Neng Yuni dan Om Supri ke dalam mobil Toyota Vios-nya dengan sopir Pak Gembor yang selalu menemani Om Supri. Tiba-tiba, mobil Pak Gembor menghentikan mobilnya akibat beberapa material yang jatuh dari atas mobilnya. Dan tiba-tiba, bumi pun berguncang kencang, menandakan adanya gempa bumi. Om Supri memerintahkan Pak Gembor untuk segera tancap gas keluar dari ruang bawah dan menyelamatkan diri. Reruntuhan gedung pun berguguran menyebabkan mobil terjebak di lantai lebih bawah dan mobil pun menabrak dinding akibat tidak bisa dikendalikan Pak Gembor. Namun selanjutnya, Pak Gembor pun meninggal dunia akibat tertimpa beton besar yang akibatnya kaki Neng Yuni terjepit kursi Pak Gembor. Om Supri pun berniat akan keluar dulu mencari bantuan untuk menyelamatkan Dek Yuni. Namun, Neng Yuni enggan ditinggal sendirian. Mendengar Om Supri berteriak minta tolong untuk menyelamatkan Neng Yuni, Mas Ben pun segera mencari keberadaan Neng Yuni yang kemungkinan masih terjebak di lantai bawah. Sementara itu, di kafe tempat Mami Siti telah porak-poranda cukup parah. Mami Siti mengajak semua orang untuk naik ke atap, namun tidak ada yang mendengarnya. Dia pun naik ke atap sendiri. Setelah sampai atap, lantai pun terpecah belah mengakibatkan Mami Siti terjatuh dan terbanting berkali-kali. Gempa pun berhenti. Mami Siti selamat dari tertimpanya dari material-material bangunan. Dilihatnya, bangunan tempat dia berada sudah rata dengan tanah. Mami Siti merangkak naik, melewati celah-celah reruntuhan bangunan untuk mencapai puncak agar dapat diselamatkan The Rock. Tidak lama kemudian datanglah helikopter The Rock mencari keberadaan Mami Siti. Dilihatnya, bangunan tempat Mami Siti kungku sudah porak-poranda tidak karuan. Sampailah Mami Siti di atas puncak gedung, namun tiba-tiba terjadi ledakan di samping helikopter akibat kompor gas meledup. Dengan dikelilingi api, Mami Siti mencari tempat yang lebih tinggi untuk memudahkan The Rock menyelamatkannya. The Rock pun menurunkan tandu penyelamat. Sementara itu, gedung di sampingnya akan roboh dalam waktu dekat. Mami Siti harus segera mencapai tandu agar bisa diselamatkan. Robohnya gedung menyebabkan badai debu yang mengejar Mami Siti yang sedang berlari menuju tandu. The Rock pun menarik tandu secara manual. Untung ototnya besar jadi enteng. Ternyata Mami Siti telah berpegangan erat pada tandu itu, menahan dahsyatnya badai debu akibat runtuhnya gedung tadi. Mami Siti dapat diselamatkan oleh The Rock dan telah masuk ke dalam helikopter. The Rock segera menarik tuas, menerbangkan helikopter ke atas agar bisa keluar dari kepulan badai debu tersebut. Helikopter pun bisa keluar dari kepulan badai debu, namun tiba-tiba robohnya gedung menyebabkan helikopter terkena material yang terlempar. Helikopter pun oleng tak terkendali.
Mereka bisa melewati rintangan-rintangan yang menghadang karena kelihayan The Rock mengendalikan helikopter. Latar berpindah di basement gedung Riddick di mana Neng Yuni masih terjepit oleh runtuhan bangunan. Neng Yuni meraih HP-nya untuk menghubungi Papa The Rock. Neng Yuni mengabari ayahnya kalau ia terjebak di dalam mobil di parkiran gedung. Sementara Om Supri meninggalkan dia sendirian. Dengan ekspresi keren, The Rock berkata, "Kita jemput putri kita." Haha. Sementara itu, Neng Yuni dalam kesendiriannya dan kondisi Bran terjepit, ia hanya bisa pasrah. Tiba-tiba terdengar suara panggilan memanggil namanya. Ternyata itu Mas Ben. Kemudian Mas Ben mengambil dongkrak di bagasi belakang, memasang dongkrak di bawah beton yang menimpa mobil, mendongkrak beton agar melonggarkan kaki Neng Yuni. Selanjutnya menggembosi ban agar beton semakin longgar dan kaki Neng Yuni bisa keluar. Akhirnya Mas Ben berhasil menarik keluar Neng Yuni. Di BMKG didapatkan data gempa-gempa memiliki kekuatan sama atau lebih tinggi. Menurut Pak Samsul, bencana ini belum akan berakhir. Neng Yuni CS pun mencari toko elektronik, mencari telepon untuk mengabari ayahnya kalau dia telah selamat. The Rock pun segera OTW untuk menyebut Neng Yuni CS menaiki helikopter. The Rock menyuruh Neng Yuni untuk berpindah ke tempat yang lebih tinggi, karena akan lebih aman. The Rock akan menjemput mereka di Menara Koi, sebuah menara pipa semen di atas bukit yang tidak jauh dari tempat Neng Yuni berada. Sementara itu, Om Supri berjalan tanpa arah mengikuti arus orang-orang, dan tiba-tiba ada gedung roboh di depan Om Supri. The Rock dan Mami Siti mengalami kendala pada helikopternya, di mana mesin rusak akibat benturan pada saat ada gedung roboh tadi dan mereka akan terjatuh. The Rock pun mengarahkan helikopternya ke arah swalayan. Kemudian mereka mengambil mobil double cabin merek Ford yang entah milik siapa. Pak Samsul beserta wartawan melakukan siaran langsung ke seluruh stasiun TV Amerika, memperingatkan warga Amerika kalau bencana belum berakhir dan akan ada bencana susulan. Dalam siarannya, Pak Samsul meminta agar warga California segera mengungsi. Secara tiba-tiba, The Rock mengerem mobilnya. Mereka pun keluar. Dan dilihatnya tanah telah terbelah cukup lebar dan kedalaman beberapa puluh meter. Ternyata itu adalah patahan San Andreas yang bergerak akibat gempa yang menimpa daerah itu. Untuk menyeberangi patahan itu, mereka pun mencuri pesawat kecil dari sebuah pangkalan pesawat di daerah itu. Karena tidak ada tempat mendaratkan pesawat, The Rock pun berencana turun menggunakan parasut.
kemudian latar berganti ke kantor BMKG. Mereka telah berhasil memperingatkan bahaya yang akan dihadapi kepada seluruh warga melalui tayangan di TV. Tiba-tiba gempa hebat mengguncang mereka. Terlihat gedung pencakar langit maupun jembatan roboh seketika. Bumi pun memperlihatkan gejolak di dalamnya, meratakan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. The Rock dan Mummy City melanjutkan pencarian yang unik. Namun, jalur yang akan mereka lewati telah tertutup oleh reruntuhan bangunan. The Rock pun punya ide untuk memutar melewati jalur. The Rock dan Mummy City mengambil sebuah kapal dan menaikinya untuk memutar melewati teluk. Detalah mereka, dan dilihatnya menara koin telah hancur dan terbakar. Mereka menduga Neng Yuni pasti mencari tempat yang lain. Namun tiba-tiba, air laut surut drastis yang menandakan akan adanya tsunami. Mereka pun langsung tancap gas menjauhi teluk. Sementara itu, Neng Yuni CS mendengarkan berita di radio yang mengatakan bahwa akan ada tsunami dahsyat yang akan menerjang lokasi mereka. Mereka lantas mencari tempat yang tinggi, dan dipilihlah tower milik Om Supri yang belum selesai dibangun. The Rock dan Mummy City melaju menuju tengah laut dengan maksud untuk melewati gelombang tsunami. Dilihatnya segelombang tsunami setinggi puluhan meter berada di depan mereka datang mendekat. Bersama-sama kapal yang lain, mereka menagih gelombang tsunami itu, namun tiba-tiba sebuah kapal kargo raksasa tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Untungnya The Rock dapat menghindarinya. Hujan tidak sampai di situ. Kontainer yang dibawanya pun berjatuhan hampir mengenai kapal The Rock. Laju kapal kargo pun terhambat oleh jembatan. Namun karena kuatnya arus air, jembatan pun putus. Di sini ini, kita melihat Om Supri ternyata masih hidup. Dia sedang berada di jembatan itu dan berakhir tertimpa salah satu kontainer yang terjatuh. Kapal pesiar raksasa pun dan mudah terbolak-balikkan oleh gelombang tsunami. Air tsunami pun menerjang kota, menghancurkan bangunan yang dilewatinya dan menuju ke tower di mana Neng Yuni, Mas Ben, dan Dek Johnny berada. Sementara itu, Neng Yuni CS dikejutkan dengan datangnya gelombang dari arah depan mereka. Air pun menjebol masuk dan menerjang mereka. Untunglah mereka bisa selamat. Kemudian mereka naik ke lantai yang lebih tinggi antisipasi arus air yang lainnya. The Rock dan Mummy City masih berkeliling mencari Neng Yuni, berharap Neng Yuni bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dek Johnny dan Neng Yuni melihat The Rock dan Mummy City yang melintas di hadapan mereka. Namun, walaupun berteriak memanggil, mereka tidak mendengarnya karena tebalnya kaca gedung.
Lantas digunakanlah laser agar The Rock dan Mami Siti tahu mereka ada di dalam gedung. Namun tiba-tiba, gedung perlahan-lahan tenggelam dan membanjiri lantai tempat Neng Yuni CS berada. Karena arus yang masuk gedung sangat kuat, Neng Yuni terpisah dengan Mas Ben dan Dek Johnny. The Rock pun turun menyelam untuk mencari dan menyelamatkan Neng Yuni. Akhirnya, dalam penyelamannya, The Rock berhasil menemukan Neng Yuni namun terpisah oleh sekat kaca. Sedangkan begitu, sekat kaca tidak bisa dibuka karena tertimpa reruntuhan. Neng Yuni pun sudah tidak kuat karena kehabisan udara. Dia lemas dan mulai tenggelam. Dengan tendangan yang kuat, The Rock bisa membuka pintu dan membawa Neng Yuni ke lantai atas. Ternyata di lantai atas sudah ada Mas Ben dan Dek Johnny. Mas Ben berusaha keluar memecah kaca gedung namun tidak bisa. Mengetahui hal itu, Mami Yuni langsung tancap gas, menabrak kaca gedung dan membawa Neng Yuni, Mas Ben, dan Dek Johnny untuk keluar dari gedung. Beberapa detik setelah mereka keluar, gedung itu gembur. Kemudian The Rock memberikan pertolongan pertama kepada Neng Yuni agar Neng Yuni bisa bernafas dan sadarkan diri. Berkali-kali dicobanya, namun Neng Yuni tak kunjung sadar. The Rock hampir menyerah, namun ia tidak mau kehilangan putrinya yang kedua kalinya. Dicobanya lagi dorongan di dada Neng Yuni dan akhirnya Neng Yuni bisa sadarkan diri. Akhirnya mereka berada di tempat pengungsian. The Rock dan Mami Yuni mengucapkan terima kasih kepada Mas Ben dan Dek Johnny karena telah menjaga dan menyelamatkan Neng Yuni. Tamat. Saya selaku wakil dari direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.